Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi diagram bencar kelas 11 Kurikulum Merdeka fase F. Sebelumnya perkenalkan, saya Zunan Asrofi. Di sini saya akan menjelaskan materi diagram bencar. Nah, sebelum mempelajari diagram pencar, perlu teman-teman ketahui atau perlu teman-teman perhatikan apa sih capaian pembelajarannya. Jadi, di akhir fase F, peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Kemudian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal atau kualitatif dan antara dua variabel numerikal atau kuantitatif. Kemudian dapat memperkirakan model linier terbaik atau best fit pada data numerikal atau kuantitatif. Kemudian dapat membedakan hubungan asosiasi dan sebab akibat. Nah, selanjutnya, sebelum lebih lanjut lagi, kita belajar mengenai diagram pencar pada video kali ini, perlu teman-teman perhatikan juga, yaitu tujuan pembelajarannya. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian diagram pencar setelah membaca materi dan contoh diagram pencar dengan tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengumpulkan data bivariat berdasarkan konteks nyata dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membuat diagram pencar dari data yang telah dikumpulkan berdasarkan konteks nyata dengan menggunakan kertas grafik atau perangkat lunak statistik dengan tepat dan akurat. Selanjutnya, ada manfaat pembelajaran ketika kita nanti mempelajari diagram pencar. Sebenarnya dalam diagram pencar, manfaatnya itu banyak sekali dalam kehidupan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 manfaat pembelajaran yang akan kita dapat ketika kita nanti mempelajari materi diagram pencar. Yang pertama, ada mendeteksi hubungan antar variabel. Di sini saya mengambil studi kasus dalam bisnis. Kita bisa melihat apakah ada hubungan antara jumlah iklan dan penjualan. Jika nanti titik-titiknya membentuk pola naik, berarti semakin banyak iklan, maka semakin tinggi pula penjualannya. Yang kedua, ada mengidentifikasi pola atau tren. Nah, dalam dunia kesehatan khususnya, diagram pencar itu bisa digunakan untuk melihat pola. Misalnya, antara usia dan tekanan darah. Nah, bisa kelihatan apakah tekanan darah itu cenderung naik seiring bertambahnya usia. Atau bisa lagi itu contohnya usia dengan ukuran sepatu lah misalnya. Apakah ketika usianya itu bertambah, maka ukuran sepatu itu juga bertambah, begitu. Kemudian ada manfaat yang ketiga yaitu mengenali outlier atau data yang menyimpang. Jadi outlier itu bisa menunjukkan kesalahan data atau hal yang perlu diselidiki lebih lanjut. Misalnya, ketika seorang siswa itu yang nilainya jauh lebih rendah dari yang lain, padahal jam belajarnya itu lebih tinggi. Oke, selanjutnya, di sini nanti materi yang akan kita pelajari yaitu menyajikan data bivariat ke dalam bentuk diagram pencar.
Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana sih cara membuat diagram pencar, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi statistik. Nah, di sini nanti untuk aplikasi statistik, kita akan belajar menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kalian ketahui apa sih data bivariat itu, kemudian variabel apa saja sih yang ada di dalam data bivariat ketika kita nanti menyajikan diagram pencar, dan apa sih diagram pencar itu sendiri. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar mengenai apa sih data bivariat. Jadi, data bivariat itu adalah data yang dikumpulkan dalam dua variabel dan setiap titik pada satu variabel itu memiliki hubungan dengan satu titik pada variabel lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa data bivariat itu adalah dua variabel yang memiliki hubungan. Selanjutnya, ada variabel. Nah, di dalam data bivariat terdapat dua variabel. Yang pertama, ada variabel independen atau variabel bebas. Yang kedua, ada variabel dependen atau variabel terikat. Nah, lalu apa sih variabel independen itu? Nah, biasanya variabel independen itu memiliki nama lain yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan berubahnya variabel lain atau variabel dependen dan digambarkan pada sumbu X. Nah, pada variabel independen ini kata kuncinya adalah variabel yang mempengaruhi dan selalu digambarkan pada sumbu X. Sedangkan variabel dependen atau yang lebih dikenal dengan variabel terikat, yaitu variabel yang nilainya itu dipengaruhi oleh variabel independen dan digambarkan pada sumbu Y. Kata kuncinya variabel yang dipengaruhi dan terletak pada sumbu Y. Selanjutnya, diagram pencar atau scatter plot. Apa sih diagram pencar itu? Nah, gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara variabel tersebut. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Di situ ada keterangan variabel independen yang letaknya itu di sumbu X dan variabel dependen yang letaknya di sumbu Y. Nah, itu gambar pola titik-titik yang terbentuk antara variabel X dan variabel Y. Nah, lalu bagaimana sih teman-teman cara menyajikan data bivariat itu ke dalam bentuk diagram pencar? Oke, simak video selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan belajar menyajikan data bivariat atau menggambar diagram pencar dengan cara manual. Nah, untuk cara manual, di sini ada 5 langkah atau 5 tahapan yang perlu teman-teman ketahui. Untuk yang pertama, itu menentukan variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat atau variabel Y. Selanjutnya, yang kedua, membuat sumbu mendatar atau sumbu X dan sumbu tegak atau sumbu Y. Langkah ketiga, yaitu membagi kedua sumbu dengan skala sama pada setiap sumbu. Langkah yang keempat, yaitu membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Dan langkah yang terakhir atau langkah kelima yaitu menggambarkan pasangan titik-titik X, Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, agar lebih memahami untuk cara yang manual, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada studi kasus
dalam suatu penelitian sederhana, itu terpilih sampel 7 YouTuber dan diperoleh informasi mengenai rata-rata waktu yang didedikasikan per hari dan banyaknya subscriber mereka pada saat itu yang dibulatkan ke ratusan ribu. Nah, informasi tersebut, informasi yang diperoleh itu disajikan data di sebelah kanan itu. Bisa dilihat ada rata-rata waktu per hari dan banyaknya subscribernya itu. Nah, lalu pertanyaannya, gambarkan diagram pencar data tersebut. Untuk pembahasannya, nah di sini langkah pertama tadi kan menentukan variabel X dan variabel Y. Kira-kira yang termasuk variabel X itu yang mana, teman-teman? Oke, benar sekali. Untuk variabel X atau variabel bebasnya itu waktu rata-rata dalam bentuk jam. Kemudian variabel terikatnya yaitu subscriber. Langkah kedua, ada membuat sumbu mendatar yaitu sumbu X dan sumbu tegak yaitu sumbu Y. Nah, bisa dilihat. Nah, ini sumbu X tadi sebagai variabel bebas yaitu waktu rata-rata dalam bentuk jam. Kemudian variabel Y yaitu variabel terikat yaitu subscribernya. Setelah kita membuat sumbu X dan sumbu Y, maka langkah ketiga, nah selanjutnya untuk langkah ketiga dan keempat, yaitu membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Untuk langkah kelima, yaitu menggambarkan pasangan titik-titik X, Y pada bidang koordinat kartesius. Bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini kita bisa melihat untuk membagi skalanya di sini ada 1, 2, sampai 11. Jadi, di setiap skala baik di variabel X maupun di variabel Y nanti, ini skalanya harus sama. Di sini ada 500.000, kemudian ada berapa ini? 1 juta, 1.500.000. Nah, di sini kan skalanya loncatnya sama. Nah, jadi untuk variabel X maupun variabel Y itu skalanya harus sama. Kemudian, untuk menggambarkan pasangan titik-titiknya, kita bisa lihat pada tabel. Di sini, untuk yang pertama variabel X-nya 5,5, letaknya di sini, ini 5,5. Kemudian, digabungkan dengan banyaknya subscriber 1.400.000. Nah, letaknya di antara ini. Di antara 1.500.000 dan 1 juta. Jadi letaknya tepat di bawahnya 1.500.000 ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu 8,3 jam. 8,3 jam di sini kira-kira. Letaknya di sini. Nah, ini. Maaf, saya hapus dulu. Nah, letaknya tuh di sebelah sini. Nah, kemudian banyak subscribernya berapa? 2.400.000. Kita sesuaikan. Letaknya kira-kira di sini. Nah, untuk semuanya, untuk mulai kelas ketiga sampai kelas terakhir ini, kita bisa menyesuaikan titik-titiknya. Nah, saya kira itu untuk cara yang manual. Oke, cara selanjutnya yaitu cara menyajikan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk cara menggunakan menyajikan data dalam Microsoft Excel, perlu teman-teman ketahui, di sini ada 4 langkah. Yang pertama, kita harus menyiapkan aplikasi Microsoft Excel dan buat lembar kerja baru. Setelah membuat lembar kerja baru,
kita masukkan semua data bivariatnya itu ke dalam lembar kerja baru. Di langkah ketiga, pilih semua data, kemudian pilih menu insert, dan pilih scatter plot, maka secara otomatis diagram pencar itu akan dibuat. Namun, masih perlu adanya penyesuaian nama variabel X dan Y-nya itu. Kemudian langkah terakhir, klik diagram, kemudian klik tanda plus di kanan atas diagram dan lakukan penyesuaian. Oke, untuk lebih lanjutnya, untuk cara Microsoft Excel, simak contoh soal berikut ini. Nah, di sini terdapat tabel yang memberikan informasi mengenai kandungan gula dalam bentuk gram dan jumlah kalori dalam satu sajian dari 13 sampel merek sereal. Bisa dilihat pada tabel di situ. Kemudian yang ditanyakan, gambarkan diagram pencar data tersebut. Oke, untuk pembahasannya bisa simak di slide selanjutnya. Baik, teman-teman, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menyajikan data bivariat ke dalam bentuk diagram pencar menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama, tentunya di sini teman-teman harus memiliki aplikasi Microsoft Excel, kemudian teman-teman buka masuk ke dalam lembar kerja baru seperti slide yang saya tampilkan ini. Langkah kedua, silahkan teman-teman membuat tabel data bivariatnya. Tadi soalnya ini saya ubah menjadi tabel seperti ini. Nah, selanjutnya blok seluruh data bivariat yang dalam tabel ini, kemudian pilih menu insert. Karena di laptop saya ini menggunakan bahasa Indonesia, maka silakan pilih menu sisipkan, kemudian pilih bagian diagram pencar ini, pilih yang ada titik-titiknya saja, maka secara otomatis diagram pencar akan terbentuk. Maka kita bisa edit, namanya ini kita ubah menjadi diagram pencar. Setelah itu, karena di sini belum ada nama sumbunya, kita sesuaikan, kita pilih tombol plus di pojok kanan atas ini, kita centang pada menu judul sumbu. Setelah itu, tinggal kita edit, kita sesuaikan sumbu X-nya gula dalam bentuk gram. Untuk sumbu Y-nya yaitu kalori, kita edit dulu, kita ubah menjadi kalori. Untuk menampilkan tren datanya juga bisa, kita kembali ke menu plus pojok kanan atas, kita pilih, kita centang garis tren, maka diagram pencar akan terbentuk. Oke, ini untuk penjelasan cara menyajikan data bivariat ke dalam diagram pencar menggunakan Microsoft Excel. Baik teman-teman, ini untuk referensi belajar yang saya gunakan dalam video ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.